ini ku sendiri. Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mengikuti kajian kalam Nabi dan kita masuk pada episode yang ketiga. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini berkaitan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu. Di mana disebutkan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamis fatahlik." Kata Rasulullah SAW, "Ughdu aliman." Jadilah engkau orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang suka mencari ilmu. Au mustami'an, atau orang yang suka mendengarkan. Au muhibban, atau menjadi pecinta. Wala takunil khamisa fatahlik. Jangan menjadi yang nomor 5, maka engkau akan binasa. Hadis ini sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW yang hendaknya dijalankan oleh setiap muslim. Jadi muslim ini hidupnya suruh milih 1 dari 4 ini. Nggak boleh jadi yang nomor 5. Jadi pilihan nomor 5 jangan dipilih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Yang pertama apa? Ughdu aliman. Jadilah orang yang alim. Orang yang betul-betul berilmu. Nah, untuk jadi orang yang berilmu memang tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan yang besar. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta. Jadi betul-betul alim. Bukan seperti sekedar orang yang hafal Al-Quran atau hafal hadis Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan alim. Orang alim ini pangkat yang tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Kategori alim yang seperti apa? Orang alim yang betul-betul bisa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang alim yang menguasai Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Orang alim yang menguasai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan-penjelasan para ulamanya. Orang alim yang mengerti ilmu bahasa Arab. Orang alim yang mengerti kaidah-kaidah fikih dan ilmu-ilmu tentang persoalan-persoalan dalam ibadah sehari-hari. Luas ini alim. Nah, kalau kita nggak bisa jadi orang yang alim, ya karena nggak semua orang harus alim. Ya, kalau semua orang alim nanti yang jadi orang bodoh siapa? Nah, jadi ada yang bodoh belajar, yang alim ngajar, kan begitu ya. Yang bodoh ada, tapi dia disuruh belajar. Yang alim ada, dia untuk mengajar. Maka kita ambil yang nomor 2. Nomor 2 apa? Muta'alliman. Orang yang suka mencari ilmu. Orang yang suka mencari ilmu, dia tinggal di pesantren misalnya, tinggal di asrama, mengkhususkan diri hanya untuk mencari ilmu. Ini namanya muta'allim. Kalau belum mengkhususkan diri, dia belum masuk kategori muta'allim. Nah, untuk kita mau jadi muta'allim mungkin susah. Kenapa? Kita nih hidupnya jadi tukang ojek misalnya. Tukang ojek mau tinggal di pesantren, repot ngojeknya nanti. Atau dia pegawai sebuah kantor, ya dia mau tinggal di pesantren, nggak bisa, repot. Ada kewajiban harus dia penuhi sebagai karyawan. Dia dibutuhkan untuk keluarganya mencari nafkah. Maka untuk jadi nomor 2 nggak bisa. Ada opsi yang nomor 3. Apa opsi yang nomor 3? Au mustami'an, menjadi pendengar. Nah, kalau sekarang lewat audio streaming, ya, atau lewat video streaming, ya, mendengar dan bahkan melihat. Artinya tidak ikut proses langsung tinggal di sebuah asrama, tinggal di sebuah pesantren, tapi mendengarkan baik lewat kajian yang ada di majelis-majelis ilmu, hadir di sana duduk dan mendengarkan, atau lewat audio dan video streaming. Artinya bukan tinggal permanen, tinggal dalam waktu yang dari pagi sampai pagi lagi 24 jam, tetapi cuma pada saat-saat tertentu. Misal ada kajian hari Rabu dia hadir, kajian hari Jumat dia hadir, kajian hari Senin dia hadir, atau ada kajian hari Sabtu dia hadir. Mungkin kajiannya cuma 1 jam 2 jam, hadir. Mungkin sepekan cuma sekali. Ini masuk kategori mustami'an, pendengar. Ternyata tidak sempat jadi pendengar. Kenapa? Dokter dia sibuk, ya, tugasnya ngoperasi pasien, terima orang yang mau melahirkan. Tidak sempat punya waktu khusus untuk datang ke majelis ilmu. Nggak punya waktu tersebut.
Maka jadilah yang nomor 4, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Muhibban, pecinta mereka semua. Pecinta ulama, pecinta orang yang cari ilmu, pecinta orang yang suka mendengarkan ilmu. Nah, ciri-ciri orang yang mencintai itu bagaimana? Ya senang kalau lihat orang keluar cari ilmu, dia senang. Kalau dia punya sesuatu, dia gunakan untuk menyenangkan orang-orang yang cari ilmu. Dia bantu orang-orang yang datang majelis. Dia bantu majelis-majelis ilmu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun yang dia bisa. Ini namanya pecinta. Jangan jadi yang nomor 5. Apa itu nomor 5? Alim enggak, kemudian belajar di pesantren, tinggal di asrama juga tidak, datang ke majelis atau dengar kajian via audio streaming, video streaming juga tidak, ya. Ternyata dia tidak bisa menjadi pecinta. Apa lawannya pecinta? Pembenci. Ya, komentator. Ini ustadznya nggak pas ini. Ya, ini ustadznya nggak pas. Oh, kajiannya kurang oke ini. Kajiannya nggak keren ini. Wah, ilmunya nggak pas ini. Jadi komentator. Tahu tetangganya buat majelis, bukannya dia itu hadir tidak, ya. Kemudian apa? Bantu tenaga juga tidak. Bantu lisan, ngasih tahu yang lain, ada pengajian loh di situ, juga tidak, ya. Bantu duitnya banyak, ternyata juga nggak bantu duit ya. Terus apain? Ya, ngomentari, majelis ini kok cuma ganggu jalan aja ya. Suaranya kok mengganggu ketenangan masyarakat ya. Komentator yang nggak baik ya, mengomentari yang nggak pas, yang tidak sesuai hakikatnya. Maka orang yang seperti itu, ya kita jangan jadi orang seperti itu. Dan kalau ada orang yang seperti itu, maka kita nggak usah terlampau difikirkan ya. Kita doakan, kita maafkan. Tetapi kasihan manusia yang seperti itu karena udah langsung mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Janji dari Rasulullah, dan itu tidak mungkin tidak terjadi. Fatahlik, maka kamu akan binasa. Jadi kalau udah bilang akan binasa, yang bilang adalah Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin tidak binasa. Jadi orang yang nggak suka sama orang yang cari ilmu, gak suka sama orang yang suka hadir di majelis, gak suka sama orang yang menjadi pecinta para ulama dan pencari ilmu, maka orang tersebut dengan sendirinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang nomor 5 dan menjadikan kita, anak kita, orang-orang kita cintai, keturunan kita, sahabat kita, satu dari 4 poin di atas. Orang yang berilmu, yang mencari ilmu, suka mendengarkan ilmu, atau pecinta mereka semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.